Lur, piye kabare? Sudah dengar berita PPKM diperpanjang? Gimana reaksi kalian? Nah, aku sih ya piye lur? Yo seneng-seneng wae sih. Kalau kedengaran ada suara motor, ibaratkan itu backsound aja ya, oke? Ya yang penting kalian itu sehat walafiat dan yang terpenting kalian nonton videoku terus, oke? Di video ini kita akan membahas tentang anime Tensura episode 15. Oke, jangan berlama-lama. Ben gak kesuwen introne, langsung pantun. Apa jojon mangan bakso, monggo dipenakake. Sopo iku? Aku. Di awal video terlihat Ramirez yang berkata kepada Rimuru bahwa Tempest akan hancur. Sebelum Ramirez melanjutkan perkataannya, Diablo langsung menarik Ramirez dan meminta izin ke Rimuru untuk menyingkirkan Ramirez yang dianggap sebagai hama. Lalu, dengan cerewetnya Ramirez berkata bahwa dia adalah orang yang harus dihormati. Lalu, Vess pun bertanya, siapakah peri kecil tersebut? Dan Rimuru berkata bahwa dia adalah Ramirez, salah satu dari Raja Iblis. Dikarenakan reaksi Vess yang biasa saja dan tidak terkejut, Ramirez pun jengkel dan mengomeli Vess. Lalu Vess pun berdalih bahwa saking terkejutnya naga Veldora telah bangkit, jadi dia tidak terkejut lagi apabila ada kenalan Raja Iblis yang lain di Tempest. Lalu dengan sombongnya, Ramirez berkata bahwa Veldora tidak ada apa-apanya dengan dia. Langsung Rimuru membawa Ramirez ke Veldora dan meminta Veldora untuk menjaganya. Saat itu juga Ramirez terkejut akan adanya Veldora dan pingsan. Tuh, wes cilik kakean bacot. Sok ngomong Veldora gak ono apa-apa nih dibandingkan awakne. Dene lho, bar ketemu malah pingsan. Dasar Ramirez. Setelah itu, Rimuru pun melanjutkan rapat yang dari episode 13 sampai sekarang gak kelar-kelar. 3 minggu durung bar kui nak ning Indonesia lur wis dibantai. Kan dia Raja Iblis, malah bantai kene ya. Lali aku lur. Lalu, Rimuru memberitahukan informasi yang harus disebarluaskan, yaitu informasi bahwa Rimuru adalah seorang Raja Iblis dan cara dia bisa menjadi Raja Iblis tidak akan disebarluaskan. Lalu, Raja Serakah Edmaris mengirim pasukan ke Tempest dan kalah. Karena besarnya korban dari prajurit Falmouth, membuat segel dari naga Veldora pun bebas. Pahlawan Yom dan Rimuru meyakinkan dan menenangkan Veldora agar tidak mengamuk lagi. Semua informasi tersebut dibuat agar Tempest dijadikan sebagai pihak yang benar dan kerajaan Falmouth lah yang salah. Lalu, untuk keuntungan yang lain adalah agar Elalut bisa melindungi Ellen, anaknya, agar tidak disalahkan karena telah menjadi penyulut terbangkitnya Rimuru sebagai Raja Iblis. Lul, sorry ya, aku lagi radeng. Suaraku rodok blibet, apa gak enak ngono. Sorry ya. Oke, tetap dengarkan oke. Sip. Lalu, agar Raja Iblis dan orang-orang yang berusaha menyerang Rimuru dan Tempest akan merasa takut karena adanya sosok naga Veldora yang melindungi Tempest. Lalu Veldora yang dilimpahi kesalahan akibat Rimuru juga tidak merasa masalah karena dia sudah merasa senang oleh hal tersebut dan meminta Rimuru agar menggunakan nama naga badai Veldora dengan semaunya. Dan semua orang yang ada di rapat tersebut pun menyetujuinya. Oke, enak ya nak wis duwe nama gede kuwi ono krungu namane wae langsung mencar kabeh koyo naga Veldora di sini langsung mencar. Lalu rapat dilanjutkan dengan pemberitahuan di mana Rimuru akan menjadikan Yom sebagai raja baru yang memimpin kerajaan Falmouth dengan cara memicu perang saudara dan membuat Yom lah seolah-olah sebagai pahlawan yang menyelamatkan negara tersebut dari kehancuran. Gila tenan maksudku ODGJ lur Rimuru iki pemikirannya wis koyo aku iki. Lecek gimana gitu, gak sia-sia tak jadi ke murid. Lanjut. Lalu Yom meyakinkan semuanya yang ada di sana, khususnya Raja Gazel, dia akan menjadi raja yang dapat bertanggung jawab dan melindungi seluruh rakyatnya dan menjadi keren di depan orang yang dia cintai. Iya. Hal tersebut berhasil meyakinkan semua orang yang ada di sana. Lalu
Fuse juga akan membantu Yom untuk mengembangkan negara Falmouth dan akan melakukan kerjasama antara Blue Moon dan Falmouth. Lalu, Elalut mencoba bertanya apa maksud tersembunyi dari Fuse, yang dengan mudahnya bekerja sama dengan seorang monster dan mau membantunya untuk mengembangkan rencana Rimuru. Lalu, Fuse berkata sejujurnya bahwa tugasnya sebagai Biro Informasi Blue Moon mengharuskan dia untuk menjaga kerjasama dengan negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Alih-alih meminta bantuan dengan Gereja Barat, Fuse sendiri lebih memilih untuk berada di pihak Rimuru sebagai bos monster itu sendiri. Aduh, otakku lo panas lur bahas episode iki. Akeh lo isi diplomat antar negara. Nah aku ono sing salah mengartikan maaf ya lur, aku gak cah bagian diplomat Aku kan menggawe konten untuk memberikan kantongku makanan. Iya, curhat malah. Lanjut, Elalut mengatakan bahwa sebelum dia mengatakan isi dari kepalanya, dia ingin bertanya kepada Rimuru, kekuatan Raja Iblis akan digunakan untuk apa? Lalu, Rimuru pun tertawa dan langsung mengeluarkan haki Raja Iblisnya. Wes, kayak haki raja ning One Piece wae lur, tapi gak enak adegan pingsan yo. Kecuali Fuse paling pingsan mau. Lalu Rimuru pun tertawa dan mengatakan bahwa jawabannya mudah. Dia ingin membuat dunia di mana dunia yang nyaman serta dia sukai untuk tinggal, dan akan membuat dunia yang makmur di mana semua orang bisa tersenyum. Lalu Rimuru berkata bahwa keinginan tanpa kekuatan hanya akan berakhir sebagai candaan, dan kekuatan tanpa impian tiada artinya. Kata-kata bijak. Kayak aku ini. Elalut pun tertawa dengan tidak percayanya bahwa Rimuru mengatakan hal tersebut. Lalu, Elalut pun berlutut dan menyampaikan keinginan dia sebagai perwakilan dari dinasti penyihir Talion mengajukan hubungan diplomatik dengan Federasi Jura Tempest. Lalu, Rimuru pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati sambil mengulurkan tangannya ke Elalut. Dari hasil tersebut, sudah bertambah satu kerajaan manusia yang bersekutu ke Tempest, yaitu dinasti penyihir Talion, Blue Moon, dan Dwargon. Lalu, Rimuru menyuruh Benimaru untuk bersiap untuk berperang melawan Clayman. Nah, iki lur. Momen sing tak tunggu-tunggu dari episode 13 Mau perang, pokoknya perang. Mana arah perang ini gak sangar menurutku. Oke. Clayman bakalan dibantai karo Rimuru dan Raja Iblis akan menjadi 8 atau sering disebut oktagram kalau gak salah ya lur. Lalu beralih ke tempat Clayman, di mana Clayman yang sedang berbicara dengan Laplace, yang dimana Clayman akan menyerbu kerajaan Eurazania untuk mengumpulkan nyawa manusia yang dapat membangkitkannya menjadi Raja Iblis sejati atau lebih dikenal sebagai True Demon Lord. Lalu Laplace pun menyarankan agar tidak tergesa-gesa dan menunggu momen Walpurgis dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan massal tersebut. Tetapi sesuai dengan perkataan Rimuru di episode yang kemarin bahwa Clayman akan menggunakan Mioran yang disangka telah mati di tangan Rimuru dan beralasan bahwa hal itulah yang digunakan oleh Rimuru untuk mengancam posisi Raja Iblis dari Clayman. Lalu membuat Raja Iblis Carrion seolah-olah menghasut Rimuru untuk melakukan hal tersebut. Lalu, Laplace memperingatkan bahwa Clayman tidak mungkin dapat mengendalikan Milim, dan Milim juga termasuk Raja Iblis kuno yang sudah ada sebelum adanya Raja Iblis Khazarim. Lalu, Laplace pun pergi, dan Clayman pun marah, dan dia beranggapan dari perkataan Laplace tersebut bahwa dia sedang dikendalikan oleh orang lain. Ya jelas lah Laplace ngomong kayak kuwi, Clayman sayangku, awakmu kuwi wis dikendali ke Yuki. Gak sadar bocah iki. Pengen tak cium keningnya agar terbuka bisikan ilahi di otaknya. Iya, ceramah malah. Tamat. Oke, gimana lur? Episode 15 ini apakah cukup menarik buat kalian? Menurutku sih sudah terbuka dikit-dikit sih siapa yang salah dan siapa yang akan dimanfaatkan. Oke. Kalian boleh meniru beberapa pemikiran dari Rimuru dan lainnya, karena ini kan juga menonton anime juga banyak ilmunya juga yang didapatkan. Oke, ambil positifnya dan buang yang negatifnya. Sekian video ini dan sehat-sehat ya lur. Dadah.